wakil presiden kita, oke saya ganti, wakil presiden mereka, dia pergi lihat fasilitas olahraga. Ini buat menghadapi Olimpiade 2028. Nah, jadi sudah tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi nanti ya. tempat latihan kurang tempat latihannya cukup. Dan tadi saya lihat tebing ini yang paling penting ini. Tebing ini yang paling penting ini. Tapi apa pentingnya menyebutkan panjat tebing yang memang ada medali emas? Sementara beliau tidak pernah panjat tebing, dia panjat kekuasaan. Nah, kemarin saya bawa pulang medali emas panjat tebing dari Olimpiade Paris. Dan kabinet mulai terlihat berupaya untuk menyelamatkan kantong masing-masing. Ketua PAN kemarin, salah satu ketua PAN, siapa namanya? Menteri Desa, Yandri, menulis surat pada kepala desa, pakai kop surat Kementerian Pembangunan Desa. Bayangkan, untuk memobilisasi rakyat desa supaya pilih istrinya yang adalah calon bupati di situ. Memang istri saya maju sebagai calon Bupati Serang. Sudah lama prosesnya kan, jauh sebelum jadi menteri. Sekarang sudah masuk kampanye tinggal 1 bulan lagi. Dan selama kegiatan kemarin, Bawaslu ada, kemudian unsur-unsur lain ada, dan saya pastikan saya tidak mungkin menciderai kehormatan acara Hari Santri Nasional, apalagi itu menyangkut emak saya, almarhumah ibu saya dengan persoalan politik, nggak mungkin. Jadi baliho segede-gede gini, wajah di situ wajah istrinya, wajah orang ibunya, almarhum ada di situ, wajah menterinya di situ, ditulis di sini nih, Menteri Pembangunan Desa. Bagus nggak? Bagus, karena pertama kali hari pertama dia udah bekerja. Menteri Pembangunan Desa mengeluarkan surat memerintahkan para kepala desa untuk menghadiri kampanye istrinya. Apa nggak gila negeri ini? Jadi etika publik itu udah hilang. Dari awal kita bisa memahami itu. Apa motifnya? Karena mumpungisme. Mumpung ada kop surat, mumpung ada stempel menteri yang memang relevan. Tapi kalau ditanya relevan nggak? Relevan dong. Saya menteri desa memerintahkan kepala desa. Buat apa? Buat memenangkan istri saya. Itu yang kita sebut KKN. Itu yang disebut nepotisme. Yang saya, Bambang, berupaya dari tahun 98 menghentikan KKN itu. Tapi dia lolos terus. Karena tidak ada filter. Harusnya di dalam pemerintahan yang beretika. Kalau di Jepang ketahuan semacam ini udah bushido dia, bunuh diri. Kalau di Korea sama, mengundurkan diri itu. Anda bayangkan etik itu, public ethics itu defisit. Kasus Bahlil sekarang lagi dibongkar oleh Dewan Guru Besar. Itu juga bisa ditanya kepada Pak Hasim dan Pak Ketua MPR. Kira-kira begitu. Pak Ator, saya belum bisa menjelaskan siapanya, tapi kira-kira kerangka akademiknya yang saya buat. Dan insya Allah kalau apa yang dalam pikiran Pak Ator itu baik, maka saya akan perjuangkan untuk menuju kebaikan itu. Terima kasih. Bagi saya bukan Bahlilnya yang jadi persoalan. Tapi mereka yang meluluskan Bahlil. Itu dasarnya. Kalau Bahlil kita udah tahu kan, Bahlil bilang, ya pakai aturan. Tapi kalau aturannya itu tidak menguntungkan, langgar aturannya. Udah. Tetapi universitas punya standar tadi itu. Yaitu authenticity dari dalil, dari argumen. Dan dengan mudah kita ulas apakah argumen, tesis, dalil, disertasimu itu betul-betul otentik dari pikiranmu. Ada batasnya, oke 10% boleh, 12% ada kesamaan, similarity. Tapi kalau udah sampai 98% itu artinya plagiat. Dan orang, guru-guru besar UI itu, teman-teman saya, mulai memeriksa bahwa tesis, disertasi Bahlil itu hampir 98% sama dengan skripsi anak UIN Jakarta, perempuan. Kita serahkan pada universitas. Jadi sebetulnya filter pertama adalah kalau Anda punya pikiran, dalilkan pikiranmu. Kalau Anda nggak punya pikiran, jangan bikin dalil dengan meminjam dalil orang lain. Itu namanya plagiasi itu. Jadi pastikan bahwa seseorang yang ingin menulis disertasi karena dia punya pikiran itu, bukan karena dia mau dapat ijazah. Itu aja dalilnya. Ya sekali lagi, pastikan bahwa saudara-saudara nulislah dengan kemampuan sendiri. Referensi dimaksudkan untuk menguji kedudukan epistem dari tesismu. Itu dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya kuliah umum dari Bung Rocky Gerung ya, dimana Bung Rocky Gerung waktu itu pernah berjanji setelah Prabowo dilantik pada hari itu juga beliau akan kritik keras soal kepemimpinan Prabowo. Dan itu
dibuktikan ya oleh Bung Rocky Gerung bahwa ucapannya itu tidak sembarang ucapan ini. Beliau benar-benar mengkritik, bahkan bukan satu orang atau dua orang, sampai dari wakilnya sendiri Gibran Rakabuming Raka, Bahlil Lahadalia, dan juga Menteri Desa yang baru-baru ini viral kemarin ya soal kop suratnya, Yandri Susanto dari PAN. Dan Bung Rocky memulai kritikannya dengan mengkritik wakil presiden kita ya, Gibran Rakabuming Raka, yang kemarin meninjau nih sebuah proyek strategis di bidang olahraga ya bersama Kemenpora dan juga Menporanya. Di situ juga hadir Wamen Taufik Hidayat ya. Dan Bung Rocky benar-benar ya, masalahnya ini di sini Wapres kita ini Gibran ini menyinggung soal panjat tebing. Apa mungkin dia lupa kalau panjat tebing itu kemarin mendapatkan medali emas ya di Olimpiade, dan yang membawa ke sana adalah salah satunya sebagai ofisialnya adalah Bung Rocky Gerung. Dan Bung Rocky ngomong, kenapa mesti panjat tebing yang diomongin? Apa karena mendapat medali emas? Dia nggak tahu siapa yang bawa medali emas, yaitu Bung Rocky Gerung. Ya kira-kira begitu. Dan habis wakilnya Gibran Rakabuming Raka, Bung Rocky juga langsung menteri dari PAN nih, Yandri Susanto ya, Menteri Desa. Nah, di situ agak panjang dia kritiknya nih soal kop surat yang disinyalir dan diduga oleh Bung Rocky itu untuk memobilisasi massa untuk mendukung istrinya, istri Menteri Desa ini yang ternyata juga akan maju sebagai calon bupati Serang ya. Dan Bung Rocky kritik habis-habisan tuh, dari balihonya, dari ya aji mumpungnya, semuanya dikupas oleh Bung Rocky tanpa tedeng aling-aling. Harusnya Yandri ini mundurkan diri, kalau di Jepang ini udah pasti mundurkan diri, di Korea ini juga pasti mundurkan diri, tapi di Indonesia yang terjadi malah enggak, cengar-cengir dan ya dianggap biasa saja karena moral etik kita ini memang sedang turun drastis. Dan tidak berhenti di situ juga ya, Bung Rocky juga dikasih pertanyaan soal Menteri ASDM nih, Bahlil Lahadalia ya, Ketua Umum Partai Golkar, juga tidak luput dari sasaran tembaknya Bung Rocky nih. Pasalnya ini bocoran dari Bung Rocky bahwa disertasi Bahlil kemarin ya, ujian dokter kemarin disinyalir atau diduga dan sekarang lagi dibongkar ini oleh Universitas dosen-dosen Universitas Indonesia ya, bahwa diduga yaitu disertasi Bahlil itu sebagai plagiatisme atau plagiat ya. Katanya sih ada seorang mahasiswi dari UIN yang sama persis 98% sama persis dengan disertasinya Bahlil, dan itu sedang dibongkar di Universitas Indonesia ya. Dan ya kita mau percaya silahkan, nggak percaya silahkan, tapi kalau menurut saya ini bukan istilahnya hoax atau bagaimana. Saya rasa Bung Rocky siap mempertanggungjawabkan pendapatnya dan tidak kaleng-kaleng. Bung Rocky kan teman ininya banyak di semua universitas ada, bahkan akhir-akhir ini dalam 2 bulan ini Bung Rocky kan keliling Indonesia ya, mengisi kuliah umum di setiap universitas di seluruh Indonesia. Dan kemarin kebagian di Medan nih, di Blok Medan. Kata Bung Rocky, jangan sampai Blok Medan ya, Medan menjadi blok pemikiran buat Indonesia. Keren kan? Dan Bung Rocky mulai gaspol dari wakil presiden terpilih, Menteri Desa, Menteri SDM, dan ya masih ada lagi sebenarnya. Cuman ya mungkin yang bisa saya share itu ya, yang saya bisa reaction adalah video Bung Rocky tentang disertasinya Bahlil, tentang Menteri Desa yang blunder, dan juga tentang wakil presiden yang ini mencuri start lah, atau melampaui presidennya masih di kantor, ini wakilnya udah belusukan kemana-mana nih, persis gaya bapaknya ya. Dan ini banyak yang mengkritik, kenapa kok sudah pecicilan sedangkan presidennya aja
masih mempersiapkan kerja ke depan seperti apa nih 5 tahun ke depan. Tapi wakil presidennya sudah lincah sekali ini, seolah-olah ingin cari panggung biar tidak tenggelam ditelan, ya tidak tenggelam dengan berita-berita yang lain, biar tetap disorot oleh media. Tujuannya sih itu, dan tujuan utamanya adalah 2029 dong, itu yang jelas. Oke. Ya, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Mudah-mudahan Anda yang menonton ingin berkomentar, ya silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia ya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari KM TV Channel setiap harinya. Salam waras, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.